Semangat pagi semuanya. Eh, Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan konsep ekonomi Buddhis, strategi pengumpulan dan pengelolaan kekayaan berdasarkan dengan Sutta Pitaka. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat menawarkan begitu banyak kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk di antaranya adalah di bidang ekonomi. Kemajuan teknologi ini telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi dunia. Ekonomi digital dan penggunaan mesin otomatisasi telah menciptakan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau dulu kita jual beli itu kita harus ke pasar, kemudian kita pilih barang, kemudian kita transaksi keuangan. Sekarang kita tinggal pilih klik klik klik, barang sudah diantar sampai rumah begitu. Nah, otomatis dengan adanya perkembangan tentu akan memiliki dampak negatif dan dampak positif. Jika dampak negatif ini tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, tentunya akan berpengaruh buruk. Tapi ketika kita bisa mengimbangi dengan kebijaksanaan, dengan etika yang baik, maka ya tentu adanya perkembangan itu akan membawa manfaat bagi kita. Masalah ekonomi modern saat ini adalah terkait dengan gaya hidup yang konsumtif dan hedonis. Bahkan sekarang ini marak sekali pinjaman online, iklan-iklan pinjaman online itu sering muncul di beranda orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk diantaranya mungkin adik-adik kita itu ada iklan pinjaman online. Nah, itu sangat mudah sekali sekarang diakses. Tinggal isi data, kemudian uang bisa cair. Ini demi apa? Demi hidup yang konsumtif ini, hidup yang hedon begitu. Nah, tentu kita sebagai seorang rumah tangga, umat awam, ini harus menyikapi hal ini dengan bijak. Buddhis memberikan solusi bagaimana kita menyikapi kehidupan yang demikian, yaitu bisa mengintegrasikan ajaran Buddha dalam ekonomi kita sehari-hari. Dan tentunya didasari dengan etika dan kebijaksanaan. Selain itu, tentu pada prinsip penghidupan yang benar, bagaimana kita mencari mata pencaharian yang benar. Nah, konsep dasar dari ekonomi Buddhis ini adalah bagaimana kita memperoleh kekayaan dengan usaha yang jujur sesuai dengan Dhamma. Mata pencaharian yang benar berarti kita tidak merugikan siapapun, tidak merugikan alam, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan makhluk hidup begitu. Dan konsep dasarnya adalah bagaimana kita mengatur dan menggunakan pendapatan yang sudah kita peroleh. Prinsip-prinsip ekonomi Buddhis ini bukan sekedar terkait dengan akumulasi kekayaan, tetapi bagaimana hasil yang sudah kita dapat kita gunakan dengan prinsip hidup yang sederhana. Kemudian kita bisa mengendalikan diri. Di sini kita bisa belajar bagaimana kebutuhan dan keinginan ini kita sikapi. Jika kebutuhan, maka harus kita prioritaskan. Tapi hanya keinginan, maka harus kita pikir ulang. Maka dalam prinsip ekonomi Buddhisme harus memenuhi kebutuhan ini secara wajar. Selanjutnya adalah tujuan penggunaan kekayaan ini tidak hanya pada kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk keluarga dan masyarakat. Bagaimana memanfaatkannya? Oke, ketika kita sudah terpenuhi kebutuhannya, maka kita bisa membagikan sebagian dari penghasilan kita untuk diberikan kepada yang lain, utamanya kepada orang tua kita, kemudian kepada masyarakat. Ini bisa
seperti biku dan bikuni. Bahkan di dalam suta pun ketika kita menanam di ladang yang subur, maka kita akan juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Maknanya adalah ketika kita memberikan dana kepada orang yang tepat, kita memanfaatkan kekayaan ini dengan berdana kepada orang yang tepat, maka juga akan mendapatkan manfaat yang baik. Terkait dengan perspektif Buddhis tentang kekayaan, ini dalam Pathakama Sutta, bahwa harta ini harus didapatkan dengan benar. Kemudian kita juga dapat diakui keluarga, bisa menikmati hidup, dan tentunya di akhir ketika kita sudah secara keduniawian ini sudah tercukupi, maka harapan kita setelah meninggal adalah bisa terlahir di alam surga. Ini sama halnya dengan hierarki kebutuhan yang disampaikan oleh Maslow, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan semakin bertingkat begitu ya. Dari kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan terkait dengan keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi. Nah, Buddha menyampaikan di dalam agama Buddha bahwa salah satu kebahagiaan adalah kebahagiaan tanpa hutang dan kebahagiaan tanpa celah. Itu merupakan salah satu istilahnya ajaran. Bagaimana sebaiknya kita itu hidup tanpa hutang, begitu. Selanjutnya, 7 kekayaan batin yang bisa dimiliki itu diantaranya adalah kekayaan keyakinan. Kekayaan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kekayaan terkait dengan hukum kama, kekayaan keyakinan terhadap hukum sebab musabab yang saling bergantungan, begitu. Kemudian yang kedua adalah kekayaan perilaku bermoral, bahwa kita sebagai umat awam hendaknya menjalankan Pancasila Buddhis, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, dan tidak mabuk. Itu sebagai landasan kita bersama. Dan di hari-hari tertentu, mari kita melaksanakan 8 sila. Kemudian, ketiga adalah kekayaan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Dan yang keempat, memiliki kekayaan batin rasa takut akan akibat. Nah, rasa malu dan takut hiri otapa ini saling berkaitan. Ketika kita malu untuk berbuat jahat, maka kita juga takut akan akibatnya. Selanjutnya adalah kekayaan pembelajaran. Yang keenam ini adalah kekayaan kedermawanan. Kita memiliki sifat untuk bisa berderma, melepas istilahnya sebagian dari apa yang kita miliki kepada yang lain. Dan yang ketujuh adalah memiliki kekayaan kebijaksanaan. Perlu kita cermati bersama bahwa ada pekerjaan dan perdagangan yang hendaknya dihindari. Dalam agama Buddha harus menghindari yang namanya pembunuhan, penipuan, perzinahan, dan lain-lain yang mengarah kepada Pancasila Buddhis. Dan menghindari perdagangan yang istilahnya merugikan. Di antaranya adalah 5 perdagangan yang wajib dihindari: berdagang senjata, kemudian berdagang makhluk hidup, ada berdagang daging, berdagang alkohol, dan berdagang racun. Itu adalah 5 perdagangan yang harus dihindari kita sebagai umat Buddha. Filosofi penghidupan yang benar, apa yang disampaikan Sang Buddha juga sangat menarik ya, bahwa kita mengumpulkan madu itu tanpa merusak bunga. Sama halnya kita mengumpulkan kekayaan tanpa istilahnya merusak yang lain, itu ya menipu yang lain, kemudian tidak merusak alam. Nah, ketika kita sebagian dari kita orang tua kita adalah sebagai seorang petani, ya kita harus bisa menjaga tanah, bisa menjaga lingkungan kita dengan apa? Ya kalau kasih semprot, kasih obat itu ya sewajarnya, tidak berlebihan begitu. Nah, itu ibarat filosofi penghidupan yang benar. Kemudian di dalam Dika Janusutta itu ada 4 pilar yang
bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah bagaimana kita tekun dalam kita berusaha. Kalau saat ini teman-teman mahasiswa sebagai mahasiswa ya harus tekun belajar, harus tekun mengerjakan tugas begitu. Nah, nantinya ketika kita sudah bekerja ya kita harus tekun dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini. Kemudian tentu dari ketekunan itu akan menghasilkan yang namanya kekayaan. Kita harus menjaga kekayaan kita ini dengan baik, dengan benar. Yang lain, kita harus memiliki teman yang baik karena ini sangat berpengaruh sekali, apalagi di zaman sekarang begitu ya. Apa-apa kita pengen temen gitu, itu harus kita perhatikan. Kita harus bisa memilih teman. Kemudian yang keempat adalah kita bisa hidup seimbang. Hidup seimbang ini adalah bagaimana kita hidup tidak boros, tetapi juga tidak pelit begitu. Itu yang disampaikan dalam Tiga Janusutta. Kemudian dalam pengelolaan kekayaan ini utamanya bagi seorang pengusaha, petani begitu ya, itu bisa mengelola kekayaan dengan satu bagian dinikmati, dua bagian diinvestasikan atau dikembangkan usahanya lagi, kemudian yang satu bagian atau 25% ini ditabung untuk kebutuhan mendesak sewaktu-waktu dan ini juga sebagian didanakan dari 25% ini. Jadi 25% atau satu bagian dinikmati, 50% atau dua bagian itu dikembangkan kembali dan satu bagian atau 25% ini ditabung untuk keperluan sewaktu-waktu dan juga dimanfaatkan untuk berdana. Nah, ada beberapa hal yang bisa mengalami kemunduran finansial. Di antaranya adalah dengan tergila-gila dengan wanita ataupun pria, dengan mabuk, dengan berjudi, dengan pemborosan, itu adalah hal-hal yang bisa mengakibatkan kemunduran finansial. Kesimpulannya adalah ekonomi Buddhis itu adalah bagaimana kita memiliki keseimbangan kekayaan antara kekayaan secara duniawi juga kekayaan batin. Ya, tentu dasarnya adalah kita memiliki etika yang baik. Bagaimana moralitas, kebijaksanaan, dan kesederhanaan itu menjadi landasan kita untuk mengelola, untuk istilahnya mengumpulkan kekayaan ini. Ketika kita sudah memiliki kekayaan, ya tentu harus dijaga dengan baik dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena hidup ini tidak kekal, maka ya kita harus menerima semua kondisi yang ada. Gitu. Jadi kesimpulannya kita harus memiliki kepuasan, memiliki keseimbangan kekayaan dan tentunya mengeluarkan kekayaan, mengelola kekayaan dengan didasari dengan moralitas dan kebijaksanaan yang baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya.